سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Begitu besar dan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, sampai-sampai tak mampu kita menghitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, artinya beriman kepada Allah, thumma istaqam, kemudian dia istiqamah dalam imannya tersebut dan dalam menjalankan setiap perintah dan makna iman. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih pada diri mereka. Dalam ayat yang lain yang hampir semakna dengan ayat ini, Allah juga berfirman, alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adu. Orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dalam menjalankan tuntutan iman, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah senantiasa mengirim kepada mereka, turun kepada mereka para malaikat,
dan senantiasa menguatkan mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut kepada apapun selain Allah. Wa la tahzanu, dan janganlah kalian gundah gulana atau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam dua ayat ini Allah mengajarkan kita, Allah memerintahkan kita, Allah mengarahkan kita untuk istiqamah. Untuk istiqamah dalam beriman dan menjalankan tuntutan iman, yakni menjalankan syariat. Kenapa mesti ada perintah secara khusus untuk istiqamah? Dan bukan hanya pada satu ayat, banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk istiqamah dalam menjalankan syariat. Hal itu karena yang paling sulit dalam hidup ini adalah istiqamah. Hal yang paling sulit dalam hidup adalah istiqamah dalam berbuat baik. Istiqamah dalam menjalankan kebaikan. Saking sulitnya istiqamah itu, maka apabila seseorang mampu bertahan dan istiqamah dalam menjalankan kebaikan, tingkatnya lebih tinggi dari orang-orang yang diberikan oleh Allah karamah. Karamah ini, kalau orang kita aja mengatakan keramat, biasanya diberikan kepada orang-orang atau hamba-hamba Allah yang sudah mencapai makam tertentu daripada kesalihannya. Maka dinampakkan oleh Allah karamah, sesuatu yang di luar hukum alam. Dia mirip-mirip mukjizat, tapi mukjizat hanya khusus untuk para rasul, para nabi. Jadi karamah ini hanya diberikan kepada al-khawas, orang-orang khusus, hamba-hamba Allah yang saleh, yang telah mendapatkan, yang telah mencapai makam tertentu daripada ketaatan dan kesalehan. Maka orang-orang sangat mengagungkan karamah. Orang-orang sangat kagum kepada karamah. Kalau melihat ada seorang hamba Allah nampak karamah pada dirinya yang diberikan oleh Allah, maka orang-orang akan mendekatinya. Biasanya ya cok berkat, mengambil keberkahan. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang diberikan istiqamah oleh Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang diberikan karamah oleh Allah. Kenapa demikian? Orang yang diberikan istiqamah oleh Allah, artinya meskipun makamnya mungkin tidak terlalu tinggi dalam hal ibadah seperti para orang yang telah mendapatkan karamah, tetapi orang yang diberikan istiqamah oleh Allah, dia bertahan dalam kesalihan sampai akhir hayat. Adapun orang yang diberikan karamah, tidak ada jaminan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan seorang alim besar di kalangan Bani Israel yang mungkin namanya sudah familiar di telinga kita, sudah sering kita dengar ceritanya. Namanya Syekh Basisah. Ada riwayat yang lain, cerita orang lain namanya Syekh Bal'am. Itu mereka orang-orang yang sudah mencapai makam wali,
bahkan sudah bisa berjalan di atas air, sudah bisa terbang. Diberikan karamah, saleh sekali, tapi berujung dengan kekafiran, meninggal dalam keadaan kafir. Maka karamah tidak menjanjikan husnul khatimah, tapi istiqamah dia menjanjikan husnul khatimah. Disinilah kemudian para ulama mengatakan al-istiqamah afdal minal karamah. Orang yang diberikan oleh Allah istiqamah lebih afdal daripada orang yang diberikan oleh Allah al-karamah. Jadi kalau kita enggak minta kepada Allah untuk diberikan karamah itu enggak masalah. Tapi kalau kita enggak minta kepada Allah, enggak minta kepada Allah untuk diberikan istiqamah, itu bahaya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena pentingnya istiqamah ini, karena tingginya nilai istiqamah ini, maka ditekankan dalam banyak ayat Al-Quran agar kita berusaha untuk istiqamah. Pada dasarnya semua manusia sudah Allah tanamkan potensi berbuat baik. Inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami telah berikan petunjuk kepada manusia itu as-sabil. Sabil itu potensi namanya kalau bahasa kita Indonesia. Potensi untuk berbuat baik. Tapi imma syakira wa imma kafura. Ada orang yang memahami potensi ini kemudian menjalankannya, disebut dengan syakira. Tapi ada yang mengabaikannya, disebut dengan kafira, kufur, tidak mau. Apa makna as-sabil, potensi ini? Bahwa semua manusia, sejahat apapun dia, seburuk apapun dia, dalam hatinya sudah Allah letakkan suka berbuat baik. Tidak ada manusia yang tidak suka kebaikan. Orang paling buruk tat pun galak kalau enggak. Galak kalau orang enggak. Ya. Itu sabila yang diletakkan oleh Allah pada diri manusia. Semua kita ingin menjadi orang saleh. Semua kita ingin taat kepada Allah. Semua kita ingin salat terjaga 5 waktu. Ingin di masjid 5 waktu. Tidak ada yang di antara kita yang benci kepada salat, tidak ada. Semua ingin salat, semua ingin menjadi ahli salat. Semua kita ingin menjadi orang-orang yang suka baca Al-Quran. Semua kita ingin menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, berbuat segala kebaikan. Tetapi sabil itu kadang-kadang susah untuk diimplementasikan. Ya, sabila itu sudah ada, cuman tebak pubut. Ya. Seperti hari ini misalnya kita sudah Jumat, semuanya ke masjid, ya. Semua merasakan kenikmatan, kenyamanan beribadah kepada Allah, ya. Dan ingin setiap 5 waktu seperti ini. Tapi menantruk tahu rumah ada asakah haid dah berdahli, nantruk le masjid. Wate maghrib kah nak duduk di masjid. Insya subuh apalagi, bahkan bangun pun tidak. Jadi masalahnya adalah di istiqamah. Bertahan seperti Jumat ini misalnya. 5 waktu. Ya. Bahasa gamblangnya, taputun manteng 3 Jumat. 3 Jumat. Nanti asar ke masjid lagi misalnya. Nanti maghrib, isya, subuh dan seterusnya sampai 1 Jumat depan. Jumat depan dapat inspirasi lagi dari khutbah. Kemudian kita pertahankan lagi sampai Jumat depan lagi. Idealnya seperti itu. Seharusnya seperti itu.
cuman untuk dapetannya berat. Nah, pada dasarnya kita semua ingin seperti itu. Makanya kita tidak dibolehkan meremehkan orang yang berbuat maksiat, orang yang belum taat kepada Allah. Tidak dibolehkan kita meremehkan. Dan pada dasarnya sabila itu ada pada dia, seperti juga ada pada kita. Cuman dia untuk istiqamah masih agak berat. Nah, untuk istiqamah ini, dan agar kita bisa husnul khatimah dengan istiqamah ini, para ulama kemudian mengajarkan kita bagaimana agar istiqamah. Padahal kalau kita mau lihat ya, cara atau jalan untuk istiqamah itu tidak berat. Simple dan mudah-mudah sekali. Yang pertama, al-iltija ilallah. Tidak ada jalan lain kecuali minta bantu sama Allah. Kita nggak mampu. Hati kita ini kadang-kadang A, kadang-kadang B. Dalam hitungan detik bisa membulak balik. Belum lagi kondisi lingkungan, belum lagi berbagai macam faktor membuat kita ini dha'ifa, lemah memang kita. Maka Allah katakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka cara yang pertama harus minta bantu sama Allah. Sampaikan kepada Allah. Kalau memang dalam diri kita ada sabila tadi ingin berbuat baik, sampaikan kepada Allah. Wahai Allah, saya ingin menjadi baik, bantulah saya, wahai Allah. Tidak ada yang dapat menggerakkan saya kepada kebaikan selain Engkau, wahai Allah. Ya Allah, saya suka lihat ada orang itu 5 waktu selalu ke masjid. Saya juga pengen seperti dia, wahai Allah. Sampaikan kepada Allah. Tolong bantu saya, wahai Allah. Kita lihat orang rajin baca Al-Quran rutin. Kita pengen juga. Sampaikan kepada Allah. Jangan nggak disampaikan. Jangan cuma sampaikan ke kawan di kedai kopi. Itu ni galak cik lagi. Cuma hidup berapa cik. Jangan ke kawan. Sampaikan ke Allah. Sampaikan ke Allah. Kita pengen dan minta bantu kepada Allah. Apapun. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Qul dubura kulli salah. Bacakanlah setiap selesai salat 5 waktu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku. Ala dzikrika, untuk senantiasa ingat berzikir kepadamu. Wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, untuk selalu mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu. Yang pertama, tidak ada jalan lain. Minta kepada Allah. Sampaikan dalam doa. Minta bantu. Yang kedua, latihlah diri setiap beramal itu tidak mengharapkan makhluk. Karena biasanya, jangankan orang yang belum lancar ibadah sama sekali, orang yang sudah soleh pun kadang-kadang, orang yang sudah taat luar biasa, bisa berantakan. Kalau dengan ketaatan itu, dia masih mengharapkan selain Allah. Karena di antara yang merusak istiqamah seseorang adalah kecewa. Nah, maka bagaimana kita menjaga diri agar tidak kecewa? Kecewa ini bahaya. Ada orang baik bisa hancur gara-gara kecewa. Bagaimana agar kita tidak kecewa? Latih, jangan sering-sering mengharapkan manusia. Dengan bahasa lain, ikhlaslah dalam berbuat baik. Allah, Allah, Allah. Apapun itu, Allah, Allah. Jadi kalau setelah kita berbuat baik, apakah itu dalam hal langsung ibadah dengan Allah, maupun itu dalam hal sosial kita membantu sesama, yang kita harapkan Allah, bukan manusia, maka saat tidak dihargai, saat tidak diapresiasi, saat tidak ada yang melihat, tidak membuat kita kecewa, sehingga kita bisa terus istiqamah. Tetapi, kalau ketika kita berbuat baik,
kita masukkan harapan kepada manusia. Itu begitu yang kita harapkan tidak kita dapatkan, maka kebaikan yang sudah kita bangun bisa hancur seketika. Ini banyak kita dapatkan. Gara-gara kecewa, awai sabah masjid, kah najak masjid. Padahal apa urusan kecewa dengan manusia korbannya masjid? Gara-gara kecewa, ada suatu program kebaikan yang sama-sama kita lakukan, tiba-tiba kita tinggalkan. Ini sayang sekali. Maka latihlah dalam beramal itu tidak ada, jangan libatkan pengharapan kepada manusia. Yang ketiga, untuk mencapai istiqamah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerapkan skala prioritas dalam beramal. Bukan kuantitas, bukan banyak, tapi kualitas. Utamakanlah dalam beramal yang wajib-wajib dulu. Jangan kejar, jangan ke semua semua amal yang dilihat dari orang semua dia pengen langsung. Kalian ternyata enggak terkejar. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam beramal, betul. Itu perintah Allah. Tapi kita harus punya standar, tolak ukur. Kita harus mengukur diri. Jangan fisik kita tidak mampu, jiwa kita tidak sama dengan orang lain, kemudian kita memaksa diri untuk beramal seperti orang lain, itu tidak boleh juga. Kebablasan nanti. Dan itu banyak diingatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Rasulullah pulang ke rumah, melihat ada seorang perempuan di dalam rumah yang merupakan kawan Aisyah. Sedang ngobrol-ngobrol perempuan tersebut dengan Aisyah, masuk Rasulullah. Ditanya Rasulullah, "Man hadhihi?" Ini siapa? Kemudian Aisyah memperkenalkan, "Wahai Rasulullah, ini Fulanah binti Fulanah, dia ini luar biasa, ibadahnya luar biasa, taatnya luar biasa. Pokoknya ibadahnya dipuji oleh Aisyah." Apa kata Rasulullah? Mah. Cukup. Alaikum bima tutiqun. Lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Jangan memaksakan diri. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan kecuali kalian sendiri bosan. Wa ahabbud din ilallah madawama alaihi sahibuhu. Dan cara beragama yang disukai oleh Allah adalah cara beragama yang orang beragama ini istiqamah, melakukan amalan yang sanggup dia continue. Jadi maksudnya ketika kita memprogramkan sesuatu ini, jangan hanya yang penting jalan dulu. Walaupun mungkin satu sisi bagus konsep itu, tapi kita juga harus memprediksikan, nya boleh tak pegat, nya tahu konyo, bertahan trepuhan. Itu maksudnya. Kalau yang kira-kira ini program bagus dan sanggup kita jalankan dalam waktu yang istiqamah, jalankan. Kalau tidak mesti. Artinya skala prioritas ini utamakan yang wajib-wajib dulu. Jadi jangan begitu dengar khutbah Jumat langsung misalnya nanti selesai Jumat langsung program catat terus, mulai nanti malam tahajud full, mulai besok duha full, mulai sedekah tidak berhenti-berhenti, puasa Senin Kamis tidak berhenti-berhenti. Jangan. Yang sanggup-sanggup dulu, yang wajib-wajib dulu. Makanya istiqamah itu meskipun dia lebih utama daripada karamah tadi, bukan berarti dia banyak amal, bukan. Tapi bertahan. Tidak usah jauh-jauh. Kalau mau berubah, target dulu 5 waktu sholat. Terjaga. Usahakan tepat waktu dan di mana azan dikumandangkan. Yang lain bagaimana? Tunggu dulu. Jadi sampai lagi orang, alhamdulillah, alhamdulillah kaget
Hana pre-prele sedekah ka alhamdulillah ketiga puasa senin kami. Cuma sembahyang subuh mentang hek becu. Itu tidak ada arti yang lain. Yang 5 waktu dulu fokus. Sudah berhasil 5 waktu terjaga, sudah tergerakkan, baru kemudian yang lain-lain menyusul. Dan tidak perlu cemburu iri kepada orang lain. Fokus diri dulu. Jadi jangan begitu lihat yang ini, amalnya ini, pengen kejar seperti dia. Begitu yang lain, amalnya seperti itu, pengen kejar lagi. Yang lain, merubah ada kakak yang tipes. Yang wajib dulu. Terakhir, cara istiqamah diajarkan oleh ulama, dan ini pagarnya. Jadi yang pertama tadi kalau kita sudah dapat, yang kedua sudah dapat, yang ketiga sudah dapat, terakhir mesti ada pagarnya. Karena menyepun kamu rempok bunuh, yang kedua kamu rempok, yang kelih kamu rempok, kalau tidak dipagari, gadah mendung. Apa pagar itu? Al-jalisus salih. Pagar itu adalah cari kawan atau lingkungan yang baik. Nah, ini pagarnya. Karena kawan atau lingkungan itu adalah mesin yang dapat merubah manusia sangat cepat sekali. Baik disadari atau tidak disadari oleh manusia yang dirubah oleh kawan atau lingkungannya. Maka perlu untuk kita istiqamah cari lingkungan. Walaupun mungkin kita belum bisa terus menerus dalam lingkungan yang baik, mungkin kita sedang Allah coba di lingkungan yang kurang baik, cari waktu-waktu untuk dapat lingkungan yang baik. Ada haid, talid, sabi, 3G benar. Mungkin kita sedang berada di sistem yang kurang baik, tapi cari lingkungan yang baik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah di antara beberapa jalan atau tips dari para ulama agar kita bisa istiqamah dan kita berharap kepada Allah kita benar-benar bisa istiqamah hingga kita mengakhiri akhir hayat kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudhnibah bitaqwallah. فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.